Hello again everyone, kembali lagi di Daily Update. So, kita akan membahas hasil FOMC yang dirilis oleh Ketua The Fed. Dan di sini The Fed merilis FOMC dengan menahan suku bunga di level 3,50% sampai 3,75%. Hal ini sesuai dengan mayoritas prediksi para pelaku pasar. Kalau kita mengacu ke CME Group, terdapat 60% lebih probabilitas untuk The Fed cenderung menahan suku bunga di level saat ini. Tetapi pada pertemuan kali ini terdapat nuansa hawkishnya juga, karena terdapat 3 anggota FOMC yang menyuarakan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Ini menunjukkan bahwa sebagian anggota The Fed ini masih bersikap hawkish dan masih khawatir terhadap resiko inflasi saat ini dan mendukung untuk lebih mengetatkan kebijakan moneter ya. Karena hal ini pergerakan saat ini masih belum menjadi konfirmasi tren yang lebih besar ya. Karena saat ini fokus pasar bergeser pada prospek kebijakan ke depan, terutama apakah The Fed masih membuka peluang untuk melakukan pengetatan tambahan dalam beberapa bulan mendatang. Seperti itu. Jadi intinya FOMC saat ini belum menjadi konfirmasi untuk pergerakan market jangka panjang ya. Nah, kalau kita beralih ke technical analysis, pada saat rilis FOMC di sini dolar cenderung mengalami tekanan ya hingga break dari dinamis support SMA 20. Di sini diakibatkan oleh The Fed cenderung menahan suku bunga ya, sehingga dolar mengalami kenaikan. Tetapi selama harga masih bergerak di atas support dan dinamis support SMA 50, maka potensi untuk US dollar ini mengalami rebound kembali ini masih ada ya. Terutama target terdekat yaitu berada di 101.980. Nah, untuk US 10 yield, imbal hasil obligasi, di sini justru malah mengalami kenaikan ya, rebound ya pada saat FOMC rilis. Pergerakannya justru mengalami penguatan. Nah, di sini juga terdapat SMA 20 yang menjadi support dinamis. Pergerakan terrebound pada area tersebut. Seperti itu. Jadi, ya, mengenai hal ini, dengan kenaikan yield obligasi ini, maka berpotensi untuk market gold ini mengalami tekanan kembali ya. Ini dikarenakan bahwa ketika imbal hasil ini mengalami kenaikan, para pelaku pasar ini cenderung memilih aset obligasi sebagai aset mereka ya. Karena gold ini tidak memberikan bunga. Jadi dia merasa invest di obligasi ini lebih menguntungkan karena yieldnya yang besar, seperti itu. Dan hal ini juga membuat dolar mengalami kenaikan juga tentunya, dikarenakan market global ingin memasuk ke aset obligasi Amerika, dia membutuhkan dolar ya. Nah, ketika demand terhadap dolar mengalami kenaikan akibat para pelaku pasar ingin masuk ke obligasi, di sini terdapat potensi kenaikan di US dollar. Dan gold lagi-lagi di sini cenderung berpotensi mengalami pelemahan karena gold ini dihargai oleh USD. Semakin gold mahal, semakin USD mengalami kenaikan, gold ini akan terasa lebih mahal dibandingkan sebelumnya karena gold dihargai oleh USD gitu loh. Jadi demand terhadap gold berkurang sehingga gold mengalami penurunan seperti itu. Itu menurut intermarket analisis ya, seperti itu. Kalau kita beralih ke gold ya,
pada time frame daily di sini. Di sini pada time frame daily harga close candle daily-nya pasca rilis FOMC masih di bawah SMA 20 ya. Dan harga saat ini bergerak di bawah SMA 20. Nah, dengan harga berada di bawah level SMA ini, bahwa bias masih dalam penurunan ya, kalau kita mengacu. Nah, kalau kita melihat harga close di atas SMA 20, maka potensi terdekatnya harga untuk meretest area resisten di area 4.200. Yang di sini juga merupakan dinamis resisten SMA 50 seperti itu. Selagi harga bergerak di bawah SMA 20, maka potensi saya gold ini akan melakukan penurunan kembali, yaitu target terdekat di 3.886. Begitu tuh time frame daily. Nah, kalau kita mengacu ke time frame 4 hour-nya, oke, untuk time frame 4 jamnya ya, di sini sama, harga cenderung bergerak di bawah SMA 20 dan SMA 50. Dan kalau saya boleh tambahkan satu indikator lagi, SMA oke. Kalau saya boleh tambahkan SMA 200 ya. Kalau kita mengacu pada SMA 200, oke. Di sini harga masih berada di bawah SMA 200 ya. Beberapa kali harga meretest ke area tersebut, tetapi terjadinya penolakan kembali ya, seperti sebelumnya. Harga sempat close di atas, lalu gagal melanjutkan kenaikan hingga bergerak di bawah. Lalu pada saat 26 Juli, harga meretest ke area SMA 200, lalu tereject. Dan pasca FOMC juga, pada saat rilis data, harga mengalami kenaikan yang cukup kuat, tetapi tidak berhasil close di atas SMA 200. Nah, SMA 200 ini menjadi level yang sangat penting ya untuk kita melihat tren jangka panjang market itu seperti apa. Karena kalau kita melihat ya, sejak terakhir kali harga benar-benar bergerak di atas SMA 200, ini sungguh lama sekali. Ini sempat bergerak di atas SMA 200, tetapi tidak lama lalu market mengalami penurunan kembali. Terakhir harga bergerak di atas SMA 200 itu pada saat ya, jauh sekali ya, pada saat tahun lalu harga bergerak lalu mengalami tren bullish yang panjang, lalu harga close di bawah SMA 200 lalu mengalami bearish yang panjang seperti itu. Jadi kita butuh konfirmasi harga bergerak di atas SMA 200 untuk melihat potensi pergerakan jangka panjang itu seperti apa. Selama harga masih bergerak di bawah SMA 200, maka potensi itu untuk mencari area lower low yang baru. Karena kalau kita melihat time frame 4 jamnya sendiri, trennya masih bearish. Ini merupakan low point sebelumnya, lower low, lalu mengalami pullback sebagai konfirmasi lower high, lalu cenderung sideways, maka penurunan ke area 3.886 ini sebagai konfirmasi lower low yang baru, seperti itu. Dengan konfirmasi lower low yang baru, maka ini terkonfirmasi trennya masih, strukturnya masih bearish ya, seperti itu. Dan ya, seperti itu untuk gold kali ini. Dan saya expect untuk gold mengejar ke area 3.886.
selagi masih berada di bawah SMA 200 ya. Kalau harga bergerak di atas, mungkin kita bisa expect terdekat menuju ke area resisten, yang juga merupakan pada time frame daily-nya dinamis resisten SMA 50. Kalau kita melihat singkat di time frame 1 jam, tidak jauh beda, masih di bawah ketiga confluence tersebut ya. Kalau kita melihat yang lebih kecil lagi, ya masih cenderung bearish ya. Harga pada saat FOMC mengalami kenaikan, lalu mengalami tekanan kembali. So ya, seperti itu untuk update kali ini. Dan saya analisis untuk pergerakan jangka pendek ke depan untuk mengejar ke area 3886. So ya, seperti itu untuk update kali ini.